Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat filterisasi akuarium atau aquascape yang baik versi saya. Untuk bahan yang dibutuhkan itu yang pertama ada top filter, busa, karbon aktif, keramik ring, batu jeloid, dan karang jahe. Untuk bahan pokoknya hanya itu saja, dan bahan pelengkapnya ada jaring, boleh pakai atau tidak ya, tergantung teman-teman saja. Terus ada penyekat. Penyekat ini bisa didapat di sekeliling kalian, yang biasa dibuat atap untuk membuat garasi itu ya. Bisa diganti pakai alas sandal jepit atau bahan lainnya yang mudah dipotong dan bisa menahan air. Untuk karbon aktifnya sendiri sudah saya bagi menjadi dua. Ini saya pakai karbon aktif merek ini ya. Dan ini bahan bekas dispenser ya. Boleh pakai wadah lainnya seperti tupperware atau wadah-wadah lainnya, yang penting bisa menampung air dan bisa dilubangin. Untuk lebih jelasnya seperti apa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Langsung saja kita mulai perakitannya. Pertama kita cuci semua medianya untuk menghilangkan kotorannya ya. Dan untuk karang jahenya sendiri, ini udah saya rendam selama 3 malam. Dan kebetulan untuk karang jahenya saya ambil langsung dari pantai, karena tempat saya juga dekat dari pantai ya. Langsung saja kita cuci. Dan untuk top filternya ini udah saya tutup ya, pakai bahan bekas dispenser juga, biar airnya nggak mengalir gitu ke luar. Setelah dicuci dan dikeringkan, selanjutnya kita ukur dan potong pembatas air. Dan untuk pembatas airnya ini kita bikin dua bagian ya, dengan ukuran tinggi yang berbeda. Untuk pembatas pertama ini kita potong membuat siku untuk diletakkan di paling depan ya, lalu dipaskan dan untuk pembatas kedua hanya berbentuk kotak saja dengan ukuran lebih tinggi. Untuk pembatas kedua biarkan bawahnya bolong ya, agar air dapat mengalir ke pembatas yang pertama. Selanjutnya kita rekatkan dengan lem G atau lem power atau lem Korea. Bisa pakai lem apa saja ya, mau pakai lem PVC juga atau lem paralon juga boleh, yang penting lemnya itu bisa tahan air. Setelah lem kering, selanjutnya kita cuci dulu ya, sekalian kita cek untuk airnya luber atau tidak ya. Nah kurang lebih nanti jadinya seperti ini ya.
Nah, untuk selanjutnya lapisan pertama saya pakai busa ya. Ini busanya busa bekas. Saya belah jadi dua. Boleh pakai atau tidak ya, terserah kalian saja. Kalau saya pakai di sini karena untuk lebih menyaring aja gitu. Kemudian ring keramik dan biobal. Karena untuk baut ini saya fokuskan ya untuk rumah bakteri. Kurang lebih susunannya seperti ini. Kalau kalian punya kaltnes boleh ditambahkan ya. Dan di depan saya kasih jaring dan juga atasnya saya kasih biobal atau keramik ring biar nggak ngambang jaringnya. Nah, untuk tempat dispenser ini nanti saya taruh di atas tutup top filter. Untuk top filternya sendiri sudah saya kasih lubang ya, menggunakan pisau, bisa pakai alat apa aja, yang penting tajam gitu maksudnya. Nah, untuk lubangnya sendiri sudah saya ukur agar lebih presisi. Nah, di sini ada 3 lubang ya, yang 2 itu alirannya dari bawah yang paling dasar, dan yang satunya lagi itu ada di paling atas. Nah, ini lubangnya udah pas banget, udah saya potong. Dan untuk kabel tis sama selangnya ini udah bawaan dari bekas dispensernya ya. Jadi boleh kalian pakai, boleh enggak juga sih sebenarnya. Tapi untuk yang lubang yang kecil itu harus pakai karena dia kan tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Nah, untuk penyusunannya yang pertama saya kasih jaring juga ya agar lebih aman. Bebas mau pakai atau enggak. Terus karang jahe, batu jeloid, karbon aktif, dan busa ya. Nah, di sini jadi ada 3 filterisasi, mekanis, biologis, sama kimia ya. Dan yang paling atas saya kasih potongan bekas penyekat tadi agar jatuhan air tadi tidak jatuh pada satu titik ya, agar mengalir ke semua area. Nah, dan untuk yang lubang yang kecil yang ini, nah kalau misalkan air itu luber, contoh misalkan airnya luber ya, nah dia itu otomatis langsung masuk ke lubang yang kecil ini, jadi udah nggak bakalan luber-luber lagi. Ini udah keren sih menurut saya. Kalau pakai ini, kalau ada ini udah lumayan enak, udah pasti enak lah. Nah, langsung aja kita coba ya. Saya coba, saya masukin air ya. Nah, kalau misalkan air luber seperti ini, nah ini manfaat lubang yang kecil yang tadi. Jadi airnya itu langsung mengalir lewat lubang yang kecil yang tadi. Jadi nggak bakal ada yang namanya luber-luber ya. Nah, ini saya kasih kapas tadi. Nah, saya lepas aja agar alirannya lebih lancar ya. Nah, untuk sisa penyekat tadi ini saya taruh di atas ini agar air itu nggak langsung jatuh ke kapas gitu, agar menyebar ya. Nah, ini tampilan dari bawahnya seperti ini airnya. Ini kan kalau udah normal dia nggak bakal nyentuh sampai ke lubang yang kecil itu ya, tapi kalau misalkan sampai nyentuh dia akan langsung otomatis jatuh. Nah, untuk alirannya seperti ini. Nah, yang satu kenapa nggak keluar air, karena air yang di atasnya itu dia nggak menyentuh atau nggak sampai ke lubang yang kecil tadi. Kalau misalkan nanti dia agak luber, itu akan otomatis mengalir ke bawah. Nah, setelah saya pasang di akuarium, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan kita cek ya. Nah, ini saya kasih ganjel juga atau pemberat ya agar airnya tidak berantakan. Ini nggak bakalan luber-luber ya, saya jamin nggak bakalan luber. Yang penting susunannya itu benar. Nah, untuk tutupnya ini saya pakai bekas dispenser juga ya, lumayan lah bisa dibuka-buka daripada kita beli. Kita manfaatin yang ada aja. Nah, untuk akuariumnya ini maaf ya agak berlumut-lumut karena
Untuk akuariumnya sendiri, ini akuarium yang nggak pernah saya rawat. Sebenarnya sih akuarium dapat dikasih sama teman, belum sempat saya bersihin. Cuman saya baru ganti filternya aja. Nah, nanti untuk rencananya ini bakalan saya tambah double filter lagi. Itu saya pakai under gravel ya. Nanti saya kombin under gravel dengan top filter. Gimana cara kombinnya? Pokoknya pantengin terus channel ini. Terus selang-selangnya saya ganti, terus saya dekor lagi ya. Pokoknya pantengin terus channel ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oh iya, untuk alat-alat yang saya beli tadi itu beserta under gravel semuanya itu nggak nyampe 200.000, bahkan di bawah 150 ya. Saya beli itu sekitaran 190 apa 180. Itu pun saya pakai lampu ya, beli lampu juga tapi bukan yang ini, itu lampu yang 60 cm, harganya sekitar 70 ribuan mungkin ya. Pokoknya nggak nyampe 150 ribu alat-alat yang tadi saya pakai, dan jumlahnya banyak ya, nggak sedikit tadi karena nggak saya tampilin semua. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.